ada hal baru yang gue mau ajarin di dalam bagaimana melaksanakan suatu tender, satu produk, khususnya di dalam produk-produk engineering. Dan sekarang ini gue sedang mengalami hal seperti itu sebagai seorang sales distribution di dalam career path saya sebagai seorang entrepreneur di dalam dunia distribution. Nah, yang pertama, kalau kita berbicara soal tender, di mana saya sedang melakukan itu khususnya untuk produk-produk misalnya di Pertamina ataupun di PLN ataupun yang sejenisnya, saya baru akan memasukkan satu proposal yang baru, yaitu mengenai satu jenis produk yang namanya turbin. Jadi memang ini satu jenis produk bagi saya berbeda, sesuatu yang baru tetapi menarik menjadi satu pembelajaran. Jadi ini saya lagi di rest area di satu daerah Jawa Barat, itu namanya apa ya, semua serba susu di sebelah apa namanya nih, sebelah kopi yang ada kita sangat terkenal, Starbucks. Dan gua akan membahas 3 hal di dalam tender satu produk jenis yang ada di engineering, yaitu tentang safe, lalu tentang safety, lalu juga mengenai waranti. Jadi 3 hal ini di dalam dunia apa ya yang gua mau ngomong nih, di dalam dunia tender. Kalau bicara safe, yang pertama save money. Kalau bicara save money berarti kita mengkorelasikannya mengenai cost efisiensi. Dan cost efisien, seorang director, seorang board of directors yang dimitingkan itu pasti bukan hanya memenangkan seseorang dari supplier yang memberikan proposal, salah satunya seperti saya begitu ya, tetapi bagaimana proposal itu mempunyai yang saya sebut function and benefit. Nah, function and benefit itu saya tahu dan itu sering disalahgunakan demi mendapat uang sampingan lah. Ya, teman-teman tahu lah. Tetapi kita tidak perdebatkan dulu di situ. Yang penting kaitan cost efisien, ya tadi kan save money, cost efisien. Artinya yang harus ditelusuri dan harus dikalkulasi tidak hanya dari segi numbers, tapi dari segi function and benefits. Jadi fungsinya apa, untungnya apa produk ini, secara cost efisiensi sangat relevan dan ada signifikansinya. But it's not enough only. Why? Karena kita sebagai decision maker di dalam board of directors itu ada 2 hal yang harus kita pikirkan, yaitu yang saya sebut divergent thinking. Nah, board of director harus gali ide, informasi seluas mungkin, sedalam mungkin dari spesifikasi dan di dalam ketersediaan produk dan di dalam komitmen-komitmen dan banyak hal secara detail itu diteliti secara cost di dalam mathematics, business, dan juga di dalam segi function benefit tadi di dalam kaitannya kualitas. Nah, kualitas itu kan banyak urutannya. Nah, lain hal setelah itu kita di dalam board of directors ataupun supplier, jadi tidak hanya masalah cost efisien. Orang yang membeli itu, customer yang membeli ataupun yang customer itu di dalam rapat director juga harus memahami hal tersebut, ya kan? Dan function benefit itu sesuatu yang sakral di dalam dunia bisnis, di dalam tender. Nah, banyak tender itu quote and quote sebenarnya banyak nggak jujurnya, ya, banyak karena teman ke teman ataupun under table-nya banyak begitu ya, sehingga akhirnya pembangunan yang maju sekalipun kualitas ketahanan infrastruktur ataupun mesin yang kita beli ataupun yang saya jual mesin turbin ini itu juga tidak gampang kalau saya menjualnya cost efisien function benefit itu sesuatu yang sia-sia. Dan itu saya ingin mengatakan produk yang kita jual ini satu produk yang trust atau tidak. Kalau produk yang trust berarti sebagai supplier harus mengarahkan produk yang kita jual ini mempunyai garansi berapa lama, mempunyai kekuatan berapa lama, ketersediaannya seberapa banyak, dan kesiapan 1x24 jam berapa banyak. Itu yang disebut trust product. Jadi produk yang dijual itu harus dipercaya. Karena kalau produknya sudah dipercaya oleh supplier, katakan itu given to the customers, board directors meeting, they will make a decision from the divergent thinking, how you dig out the ideas and try to make solution.
Nah, dari situ baru board of directors berdiskusi dengan kami sebagai supplier, convergent thinking. Jadi si customer itu akan mengatakan, from our meeting we know about ideas and then we try to dig out and make some consideration. Nah, dari consideration itu board of directors memanggil kami sebagai supplier mengenai convergent thinking. Kalau tadi kan divergent. What is different divergent and convergent? Yaitu kita mampu memberikan satu solusi pilihan lebih fokus, lebih teliti, dan kita lebih cerdas sebagai supplier maupun sebagai customer, sebagai user dari meeting board of directors. Nah, kalau sudah kita dipercaya trust product, berarti Anda dan saya harus membuat satu stock planning. Nah, stock planning itu berarti stok itu dirancang sedemikian rupa mau berapa tahun. Let's say 5 tahun. Nah, dari 5 tahun, yang hal selanjutnya kita harus allocation planning. Jadi alokasi produk itu mau kemana saja rencananya, ke divisi mana saja, berapa tahun, kapan diganti, dan seterusnya. Berarti kita harus memegang 3 persoalan yang penting di dalam dunia tender sebagai supplier ataupun sebagai board of directors, yaitu tidak hanya cost efficient, tidak hanya function benefit, tidak hanya trust product, tidak hanya stock planning, allocation planning, dan hal yang lain adalah how you maintain the product, how you repair your product, and how you overall product. Nah, ini sebagai supplier dan sebagai customer itu harus ada perjanjian dengan orang production. Nah, hal yang kedua nih, saya akan membahas tidak hanya saving money sebagai cost efficient, tapi juga masalah safety. Nah, kalau safety, seorang supplier seperti kami ini harus berbicara tentang after sales service. Nah, after sales service itu sangat penting mengenai profesionalisme seorang supplier. Berarti dia tidak hanya bicara spesifikasi produk, tapi dia juga bicara alat-alatnya, dan dia juga memonitor di mana produk itu dijual. Misalnya nanti saya jual di Pertamina, di PLN, dan sejenisnya ya. Berapa lama saya bisa monitor keamanan dari satu produk ini? Dan kapan saya monitor? Jadi card controlling itu harus ada. Jadi semacam card controlling customer. Jadi 3C ya, card controlling customer. Jadi kita harus monitor dengan platform yang kita buat sehingga itu contacting langsung kepada orang production. Ini menarik ya kan? Jadi dari after sales service kita membuat spesifikasi produk itu yang so simple, ada yang bahasa secara teknis dari dunia production atau factory, kita juga spesifikasi produk, narasinya dalam dunia marketing. Artinya orang yang bukan background engineering, they will know exactly the simplified, the information, the catalog product. Ini penting ya bagi di dalam board of directors, walaupun ini ke Pertamina, ke PLN, dan sejenisnya. Tidak semua orang paham di dalam bahasa engineering, karena ada juga orang yang bukan engineering backgroundnya seperti saya. Jadi harus belajar bagaimana mengkaitkan bahasa marketing dan bahasa spesifikasi engineering. Ya, setelah itu kita harus membuat monitoring analisis. Nah, monitoring analisis ini harus perfectness, menjadi satu trademark supplier yang bisa di-trustable oleh board of directors. Kalau udah bicara tender, itu board of director sangat concern, dan akhirnya dia melihat orang ini, supplier ini profesional apa tidak. Nah, seorang yang profesional supplier, dia harus membuat spesifikasi urutannya itu begitu baik, dan bisa ada contacting dan bisa updating. Jadi information ini harus refresh. Nah, yang ketiga, tadi saya udah bahas tentang saving money, yang kedua safety, yang ketiga berbicara warranty. Nah, warranty itu komitmen supplier, seperti saya supplier. Jadi nanti waktu saya di PLN, waktu saya di Pertamina, dan yang sejenisnya, saya bisa komitmen apa yang harus saya buat. Itu di dalam contractual basis, itu harus detail dan easy to understand. Jadi jangan terlalu banyak teori yang mati ya. Kalau easy to understand, mereka sekali-sekali waktu ada review meeting dan engineering meeting, mereka bisa review ulang dan repeat it gitu ya. Dan sometimes dia bisa call us suddenly, dan kita mempunyai buku putih masing-masing. Jadi komitmen supplier itu harus berkelas. Jadi kalau kita menghadapi satu resiko sebagai supplier ataupun board of directors as the user, dia akan memahami bahwa resiko itu fakta di dalam cycle product life cycle,
dan di dalam perkembangan updating satu factory. Maka sebagai supplier itu harus mengikuti perubahan zaman, harus mengikuti perubahan teknologi. Nah, barang yang kami jual ini salah satu contoh misalnya ya, mesin virus protector, lalu nanti turbin, nanti lain lagi yang sejenisnya di ruang engineering. Itu sangat-sangat serius menghadapi resiko, karena resiko itu bagi saya sebagai supplier, that is vitamin. Jadi vitamin yang menyehatkan pikiran, dan kita mensupply, tetapi kita juga service ya. Kita ada kontak yang selalu 24 jam, dan kita selalu memberikan information ada perubahan-perubahan apa. Jadi ini selalu diberikan one by one. Jadi selalu update, maksud saya. Itu namanya if risk facing. Kita akan menghadapi satu trustable supplier bagi board of directors. Yang terakhir adalah di dalam warranty ini kita harus menyiapkan training product knowledge. Nah, training product knowledge menjadi ice breaking kepada user langsung, direct user, ataupun kepada indirect. Ya, let's say misalnya board of directors, karena board of directors nggak mungkin dia setiap hari, itu kan orang pabrik yang direct user. Nah, kita sebagai supplier juga mengajarkan itu pakai bahasa yang sangat sederhana, mungkin 1 jam 2 jam, lalu kepada orang pabrik sebagai user yang end user atau direct user, kita mungkin bisa training 3-4 jam misalnya. Jadi itu satu completeness dan sesuatu hal yang sangat menarik, memberikan satu direction dan ada satu kepercayaan ya. Jadi itu teman-teman yang membuat kita menjadi bisa dipercaya. Saya Tumbur Tobing memberikan satu risalah, satu kunci yang sederhana bagaimana kita bersiap-siap di dalam tender. Oke, thank you teman-teman.